Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pengetesan mesin CNC plasma router pesanan dari Bapak Tanto Pati, Jawa Tengah. Pengetesan router kita lakukan di material ACP menggunakan mata pisau diameter 3 mili. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alat sudah mulai bergerak.
Baik, pengerjaan selesai. Kita lihat hasilnya. Kita kupas dulu lindung ACP-nya. Baik, sekian. Ini untuk huruf A nya yang tengah ini terkelupas ya. Tadi waktu saya membersihkan ikut terkelupas untuk warna kuningnya. Sekian untuk pengetesan sensor router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau pengetesan plasma pada mesin CNC pesanan Bapak Tanto dari Pati, Jawa Tengah. Baik, untuk THC saya posisikan di 1.80, 1.83, boleh 180 intinya. Baik, untuk fungsi on off plasma router sudah saya nyalakan dan saya tekan tombol tes. Oke, api sudah mau keluar. Ini kita menggunakan inverter Catwell, bisa 1 pas, bisa 3 pas. Ini posisinya saya aplikasikan instalasi power dengan 1 pas. Ini hanya 2 kabel saja inputnya. Kalau mau pakai 3 pas berarti tinggal merubah instalasi kabelnya, RST nya. Ini pakai stop kontak. Ini harus yang bagus dan kabelnya harus besar biar kuat kalau buat pengerjaan agak panjang karena ampernya juga lumayan. Baik, inverter ini bisa menggunakan kompresor inner atau bawaan dari inverter, ada kompresornya di dalam sini, atau juga bisa menggunakan eksternal. Kalau eksternal inputnya dari sini, dikontrol menggunakan regulator sini, biasanya kita posisikan di 3-4 bar. Nah, ini belum saya aplikasikan karena saya mau nyoba kompresor bawaannya. Baik, lanjut untuk instalasi dari depan. Di sini ada kabel ARC yang masuk ke selang arah ke tosnya. Ini koneksinya hanya dimasukkan dan dikencangkan. Terus ada black box. Black box ini untuk sensor THC nya yang warna hitam ke selang torch keluarnya api, dan yang merah dia masuk ke masa catok. Nah, ini catok masa ini ya. Jadi aliran arus yang masuk ke material yang dikaitkan pakai catok ini plus. Kalau yang ke selang tosnya ini negatif. Jadi saya kasih warna kabel hitam dan merah. Ini tidak boleh kebalik. Ini harus sesuai. Terus lanjutan ada outputnya dari black box ini. Ini ada soketnya. Ini masuk ke modul. Baik. Selain itu ada kabel switch masuk ke sini. Nah, ini untuk catok ada simbolnya di sini untuk masa positif, terus untuk selangnya negatif. Ini pakai inner, pakai kompresor bawaannya inverter. Kalau yang
ini eksternal. Jadi kalau kita pakai kompresor support dari kompresor di luar inverter ini, kita bisa menggunakan yang eksternal. Jadi tinggal pindah selangnya ke sini. Oke. Untuk perbedaannya internal sama eksternal, biasanya kalau eksternal ini menggunakan kompresor yang lebih besar kapasitasnya, dan saat pengerjaan durasi agak lama dia lebih stabil daripada kompresor yang di bawaannya. Oke, lanjut untuk settingan. Di sini ada ampere. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini K70, jadi mentoknya di 70 ampere. Oke, untuk plat yang akan kita potong nanti ketebalannya 1 mili, jadi kita posisikan di 45 atau sampai 50. Oke, kita posisikan di 50. Terus kita mau pindah ke menu yang lainnya, kita tekan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadi ampernya 50. Terus di sini ada settingan untuk delay angin. Jadi ketika api keluar jas, terus api berhenti, masih ada angin yang keluar. Biasanya untuk mengurangi tingkat memuainya material plat. Oke, saya lanjut. Ini untuk delay angin yang dikeluarkan setelah api padam. Bisa kita sesuaikan berapa lamanya. Ini bebas sesuai kemauan. Terus untuk inner ini untuk kita menggunakan kompresor bawaannya atau eksternal dari luar. Oke, ini otomatis ya, kalau berhenti di sini agak lama dia kembali ke ampere lagi untuk menunya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Di inner ini kalau kita mau pakai yang kompresor support dari luar, kita putar gini. Nah, kita putar-putar potensionya ini untuk memilih menunya. Ini off, berarti innernya mati. Pakai eksternal, jalur eksternal. Oke, saya kembalikan ke on karena kita menggunakan kompresor inner. Oke, setelah itu kita geser paling bawah. Ini ada pilihan menu, ada cut untuk plasmanya. Terus di sini ada MMA, jadi bisa menggunakan las MMA. Kalau MMA catoknya ini dipindah ke positif sini. Terus ada tang untuk gigit arde, mohon maaf, untuk kawat las elektrodanya, itu dikonekkan sama sini, ada bawaannya nanti dari guidewell. Oke, kita lanjut aja. Ini ada fitur 4T. 4T ini biasanya kalau kita sekali nyalakan api keluar dres, dia keluar apinya panjang, nggak sesuai dengan ini apa namanya switch. Jadi misal switch kita tekan sekali jedes, harusnya dia kalau kita lepas switchnya dia sudah mati. Kalau pakai 4T ini enggak, dia masih keluar terus sampai kita tekan lagi baru dia mati. Oke, ini kita posisikan di cut saja, jadi nggak ada tambahan 4T nya. Oke, kalau gitu, oh ya, untuk grounding inverter ini wajib dikasih grounding ya. Ini posisi groundingnya di sini. Groundingnya dibuatkan sendiri, kasih kabel besarnya segini. Ini ukuran 10 mili, 8 atau 10 mili untuk kabelnya. Kabel groundingnya bebas pakai serabut atau pakai yang tunggal boleh. Intinya wajib dikasih grounding untuk menghindari intervensi inverter ke modul atau komputer
mesin CNC. Untuk jarak dari kerangka untuk dari inverter untuk groundingnya kasih 10 meter. Kasih 10 meter titik ardenya usahakan pakai tembaga yang bagus. Untuk kedalamannya bisa disesuaikan di 1,5 meter atau 2 meter, silahkan. Yang pasti posisikan di tempat yang lembab yang sekiranya groundingnya bagus, dan bisa lihat di tutorial dari Karnajatra untuk pengukuran grounding menggunakan avometer. Terus lanjut untuk instalasi grounding juga untuk kerangka. Ini juga ada potnya atau tempat untuk naruh groundingnya. Ini dari kerangka dibuatkan sendiri. Untuk kabelnya pakai 10 mili atau 8 mili, bebas serabut atau tunggal. Ini juga diardekan sendiri. Jadi mesin CNC ini membutuhkan 3 titik arde grounding, 1 untuk inverter, dan titik grounding arde groundingnya inverter dengan kerangka harus dikasih jarak minimal 5 meter, lebih jauh lebih bagus. Dari titik ke titik 5 meter, kalau dari kerangka ke titiknya 10 meter. Terus untuk kerangka modul ini juga ada pot untuk groundingnya. Ini bisa dibuatkan grounding ke arde langsung, ke tanah langsung, seperti kerangka sama inverter. Kabelnya juga ukurannya sama, 6, 8 atau 10 mili. Untuk panjangnya jarak dari kerangka atau dari modul bisa 10 meter, dan antar titik 5 meter minimal. Lebih jauh lebih bagus dari titik arde inverter sama kerangka. Tapi untuk modul ini bisa diikutkan juga menggunakan grounding PLN. Jadi kalau dari PLN biasanya sudah dibuatkan arde untuk instalasi PLN. Nah, itu bisa diikutkan situ juga boleh. Yang penting dipastikan untuk instalasi groundingnya ada untuk kerangka ini. Kalau ikut PLN bisa ikut dari kabel power supply. Nah, ini jadi semisal ini stop kontaknya, stekernya untuk modul ini, dan kabel power yang dari PLN ini harus isi 3, 1 netral, 1 pas, dan satunya grounding. Jadi yang di sisi ini grounding. Nah, ini harus ada groundingnya. Kalau tidak menggunakan grounding langsung arde dari tanah untuk modulnya, jadi ikut PLN. Nah, bisa lewat sini. Nah, ini di dalam sini juga ada stop kontak. Nah, ini pastikan untuk instalasi dari stop kontak ini, kalau ikut PLN groundingnya harus ada groundingnya. Tapi kalau groundingnya pakai pot yang di belakang ini, nah ini harus teraliri grounding dari mulai power supply, komputer, sama area komponen yang ada di modul ini, dari driver maupun dari controller. Ini bisa cek di video tutorial pengecekan grounding untuk instalasi modul CNC versi 3.1 atau versi 4 di linknya Karnajatra. Baik, saya lanjut. Untuk cacok untuk masanya sudah saya kaitkan di sini. Nanti kita kerjakan di area sini ataupun di area sini. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk file sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Hasilnya mantap.
Baik, untuk pengerjaan selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya sempurna, bagus, kelihatan ya. Sekian untuk pengetesan plasma dengan menggunakan Cadwell K70 untuk inverternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.